kami menemukan hal-hal yang sangat memiliki momentum bahwa Anies itu sesungguhnya adalah memiliki perspektif memenangkan pilpres satu putaran. Itu momentum ya. Kita bicara momentum. Momentum itu artinya kalau dia normal, maka Anies itu kalau pilpres ini berjalan normal tanpa ada kecurangan, maka momentum satu putaran itu ada pada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ada postulat yang menyatakan bahwa ini pemilu jauh dari kejujuran. Karena tidak mungkin Jokowi membiarkan anaknya kalah. Ini postulat ya. Ini postulat dan ini merupakan pandangan politik saya. Yang kemudian, masyarakat akan rugi, Indonesia akan kehilangan potensi untuk maju melampaui abad 21 bila Anies kalah karena dicurangi. Saya Hamil Marati, Koordinator Nasional KIB, Kuning, Hijau, Biru. Kuning itu adalah kader-kader Golkar yang non struktural, yang mendukung full pasangan Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Saya sendiri dari P3 Hijau, kader P3 yang lurus juga, yang full mengajak seluruh kader-kader P3 dari seluruh Indonesia dan full mendukung Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Dan yang biru adalah kader PAN yang non struktural, yang bergerak juga full mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, pasangan capres nomor 1. Itu disebut namanya KIB. Kemudian bahwa KIB ini berdiri sebelum Anies mendapatkan tiket partai untuk menjadi calon presiden dan Muhaimin Iskandar calon presiden. Dan kita adalah KIB pertama kali untuk yang mengusung Anies. Ya, sebelum partai lain mendukung. Yang kemudian ada hal yang penting bahwa KIB ini sejak didirikan sampai dengan hari ini terus bergerak. Kami telah mendatangi beberapa daerah provinsi dan kabupaten. Ada sekitar 700 kampus seluruh Pulau Jawa, ya, dan kami memiliki sekitar seluruh kecamatan yang ada di Pulau Jawa ada semua, ya, maupun sebagian di Sumatera. Kami pada sore hari ini berada di Solia Hotel Solo untuk melihat, mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah KIB lakukan selama ini. Kami menemukan hal-hal yang sangat memiliki momentum bahwa Anies itu sesungguhnya adalah memiliki perspektif memenangkan pilpres satu putaran. Itu momentum ya. Kita bicara momentum. Momentum itu artinya kalau dia normal, maka Anies itu kalau pilpres ini berjalan normal tanpa ada kecurangan, maka momentum satu putaran itu ada pada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kita bicara momentum. Ya, momentum itu melahirkan perspektif itu tentu adalah aktualisasi. Ya kan? Yang berikutnya bahwa masyarakat yang kami jangkau sampai 3 desa dan kecamatan dan kabupaten dan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, apakah itu ulama dari kalangan Islam, ulama dari kalangan agama Buddha, ulama dari kalangan agama Hindu, ulama dari Protestan dan Kristen, itu adalah memberikan pendapat yang sama bahwa mereka adalah tidak berani terang-terangan untuk mendukung Anies, tapi secara silent nanti di TPS mereka akan berubah dari silent menjadi aktif
memenangkan Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Kemudian dari segi performance politik maupun kegiatan politik, visi misi oleh pasangan nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu adalah benar-benar cocok sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat hari ini, cocok dan sesuai apa yang menjadi kendaraan keadilan untuk perubahan. Masyarakat membutuhkan kendaraan perubahan melalui Anies ini dan Caimin. Itu kita temukan. Nah, oleh karena itu, ya kami tahu KIP ini orang berpengalaman semua. Di ada Sirajudi, dari Go Anies, ya bekas sekjen KIP, ada Pak Saud Situmorang, bekas wakil ketua KPK. Ini anggota DPR Yasin Kara dari PAN. Ini Profesor Afsanusi juga dari P3 sudah makan asam garam, dan juga ada di sini ada Andi Wardana, ada Andrianto, dan ada teman-teman KB Albiruan, Alfarisi sekarang sudah di lapangan. Kita sekarang memiliki orang di lapangan, ada sekitar 30 orang bekerja hari ini. Ya tidak pernah tidur, tidak terus. Nah, ada hal yang perlu kami sampaikan, meskipun kami tahu, masyarakat pun tahu, tokoh masyarakat pun tahu bahwa dengan tampilnya Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya Prabowo dan bapaknya itu menjadi presiden Republik Indonesia yang sedang menjadi presiden Indonesia, ada postulat yang menyatakan bahwa ini pemilu jauh dari kejujuran, karena tidak mungkin Jokowi membiarkan anaknya kalah. Ini postulat ya, ini postulat, dan ini merupakan pandangan politik saya. Dan pandangan politik kami seperti itu, bahwa ada postulat yang kita hadapi. Apakah seorang ayah tega membiarkan anaknya kalah di dalam pilpres nanti? Ini lagi-lagi postulat dan pendapat kami KIB. Ya, ini pandangan kami. Oleh karena itu, Jokowi harus membuktikan dirinya bahwa dia membiarkan anaknya bersaing secara fair, berkompetisi secara fair, berdasarkan koridor undang-undang dan rambu-rambu aturan-aturan PKPU yang telah ditetapkan. Ya, yang berikutnya, bahwa rakyat Indonesia, kewajiban rakyat Indonesia untuk memenangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Indonesia adalah sama dengan kewajiban memerdekakan bangsa ini dari penjajah Belanda. Loh, kenapa? Pertama, bahwa harus ada pemimpin yang bisa mengisi kemerdekaan. Selama ini kan hanya mengantarkan sampai pintu kemerdekaan. Nah, yang mengisi kemerdekaan itu adalah Anies Baswedan, ya kan? Dan ini adalah sesuai dengan visi misi Anies Baswedan. Oleh karena itu, KIB mengusulkan kepada Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar 3 hal. Yang pertama, tunaikan janji-janji perubahan untuk keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dengan ke Pulau Rote. Itu permintaan KIB. Ini aspirasi masyarakat. Ya, aspirasi masyarakat. Yang kedua yang kita minta adalah bebaskan pajak bumi bangunan petani-petani, anggota TNI, anggota Polri, dan guru-guru. Ini permintaan dari bawah juga. Ya, permintaan. Dan ini Anies telah dia kerjakan di Jakarta, membebaskan pajak bumi bangunan yang memiliki nilai aset di bawah 2 miliar. Ya kan? Dan yang ketiga, ini usulan ini datang dari Saud Situmorang. Ya kan? Apa usulannya? Yaitu KIB mengusulkan yaitu agar hari Jumat, Sabtu, Minggu diliburkan secara nasional. Jadi libur itu dimulai hari Jumat sampai dengan hari Minggu. Secara nasional, mulai anak mahasiswa, sekolah, ASN, semua guru-guru, kecuali mungkin hal-hal yang bersifat security. Itu mungkin ada pengaturannya. Mengapa ini? Ternyata spending hari libur Jumat, Sabtu, Minggu itu bisa menjadi lokomotif
pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah. Khususnya ada pariwisata. Hotel-hotel akan penuh. Pariwisata akan muncul. Inilah kenapa? Karena dalam visi misinya Anies itu adalah ingin membahagiakan keluarga-keluarga Indonesia, rakyat Indonesia. Ya, ini. Ya. Yang kemudian masyarakat, ya kan, akan rugi. Indonesia akan kehilangan potensi untuk maju melampaui abad 21 bila Anies kalah karena dicurangi. Bila Anies kalah karena tidak jujur pemilu ini. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga integritas bangsa ini, maka adalah Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah presiden yang memiliki kapasitas untuk mengintegrasikan seluruh komponen bangsa Indonesia ini dari segala perpecahan dan segi ketidakadilan. Sekira ini dari saya mewakili teman-teman KIB, nanti akan ditambahkan oleh Pak Saud, Pak Sirajudin, dan Pak Yasin, dan Pak Fursan Samduri. Sampai silakan, Pak Saud dulu. Ya, terima kasih teman-teman. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang pertumbuhan ekonomi kita itu didorong oleh banyak hal. Di antaranya tadi juga disampaikan, yaitu tadi sebutnya sebagai spending. Bahkan pemerintahnya diminta spending supaya pertumbuhan ekonomi meningkat. Nah, kalau kita nanti bisa melaksanakan apa yang dimaksud oleh, nanti kalau ada waktu dilihat di program detail dari program 8 pemerataan strategi yang dibuat oleh Amin. Di situ dijelaskan bahwa ada kata-kata membahagiakan rakyat Indonesia. Jadi kalau kita fokus pada membahagiakan rakyat Indonesia, tentu dia tidak diburu-buru hanya sebagai pekerja. Sebagaimana hari ini juga dibahas, hari ini juga di Tangerang, Anies Rashid Baswedan juga menjelaskan bagaimana supir ojol yang dikejar-kejar oleh yang disebutnya sebagai aplikator. Kita tahu semua berapa aplikator dapat. Jadi sekarang bagaimana membahagiakan rakyat Indonesia dari sisi bekerja, sekolah, dan libur. Itulah muncul ide kami berdiskusi beberapa hari di sini, menyimpulkan Jumat, Sabtu, Minggu libur nasional, dan itu bukan sesuatu yang sulit karena selama ini kita juga udah hampir 2 tahun mengerjakan sesuatu dari rumah. Tinggal kita formalkan itu sehingga kemudian rakyat Indonesia lebih menikmati hidupnya. Pada bagian lain nanti akan ada spending ekonomi, perputaran ekonomi, dan seterusnya akan menimbulkan apa yang kita sebut sebagai kesejahteraan. Mungkin itu dulu yang pertama. Yang kedua adalah sebagaimana kita ketahui debat 1, 2, 3, 4 sampai nanti debat kelima, coba lihat persoalannya semua di situ. Itu persoalannya adalah korupsi. Semuanya debat 1, 2, 3, 4, 5 itu sebenarnya perilaku korup, ya kan? Kita bicara food estate, kita bicara beli pesawat, kita bicara semuanya dari debat 1, 2, 3, 4 itu. Apalagi debat kelima nanti ini, itu menyambut yang lain-lain juga, lingkungan dan seterusnya. Oleh sebab itu, yang pantas untuk memimpin negeri ini sampai 10 tahun ke depan, itu adalah orang-orang yang punya passion anti korupsi. Passion anti korupsi itu hanya ada pada Anies Rashid Baswedan. Terima kasih. Pak Yasin. Pak Yasin dulu. Pak Yasin. Yuk. Ya, terima kasih. Saya terakhir. Jadi kalau kita perhatikan kesempatan ini sebenarnya momentum seperti kata Pak Habil tadi, ada momentum bagi bangsa ini untuk mengalami akselerasi kemajuan. Sejak tahun 45 sampai sekarang, di ujung-ujung dari pergerakan bangsa ini kok mengalami penderitaan yang luar biasa. Tingkat kemiskinan tinggi, mencapai angka-angka 100 jutaan. Karena kalau kita eksplorasi angka yang diumumkan oleh statistik itu sekitar 16%, dengan dependensi rasionya 3% saja, angka kemiskinan itu sekitar 120 juta di Indonesia. Artinya ada 120 jutaan orang Indonesia yang miskin. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka pastilah kita menginginkan adanya perubahan. Dan menurut catatan kami dari KIB, melihat bahwa inisiatif kami untuk mendukung Anies Baswedan sebenarnya untuk keperluan ini. Bagaimana melepaskan anak bangsa ini dari penderitaan. Ada keinginan kita untuk mengatakan bahwa sebenarnya perjuangan hari ini
kurang lebih sama dengan bagaimana kita memerdekakan bangsa di tahun 45. Sehingga adalah menjadi kewajiban kita bersama bahu-membahu bagaimana membawa agar pemilu ini berjalan jurdil dan sesuai dengan aspirasi yang ada di masyarakat. Itu bisa terentaskan, naik maksud saya, dan Anies Baswedan menjadi pemenang. Anies Baswedan Muhaimin pasangan menjadi pemenang dalam pemilu ini. Ini diharapkan nantinya akan merubah bangsa ini menjadi bangsa yang berkemajuan. Saya kira itu catatan saya. Pak Siraj, Siraj. Oh ya, jadi saya mungkin hanya menambahkan sedikit aja. Jadi berkaitan dengan pemilu yang tinggal kita menghitung hari lagi, tinggal 10 lebih hari. Jadi yang paling utama adalah pesan kami dari KIB kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah untuk tidak golput. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita membutuhkan partisipasi masyarakat yang luar biasa, keterlibatan aktif di dalam menjadi bagian daripada pemilih yang cerdas, dan seterusnya itu adalah menjadi pemilih yang rasional, sehingga dari 3 calon yang ada ini bisa memberikan perbandingan yang merujuk pada akal sehat dan track record daripada 3 pemimpin tersebut. Nah, berkaitan dengan isu besar yang dibawa oleh Mas Anies adalah perubahan. Jadi ini menjadi suatu hal keniscayaan bagi seluruh rakyat Indonesia melihat fenomena 10 tahun terakhir ini, kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi kita melihat problem-problem yang begitu banyak yang nanti akan menjadi tantangan ke depan bagi kepemimpinan Indonesia ke depan. Nah, oleh karena itu isu perubahan ini harus bisa terinternalisasi di dalam diri masyarakat Indonesia, sehingga kata kecurangan yang selalu didengungkan hari ini, terakhir ini, sehingga itu bisa kita minimalisir. Nah, langkah-langkah meminimalisir daripada kecurangan tersebut, pertama adalah adanya kesadaran masyarakat Indonesia untuk ikut aktif berpartisipasi di dalam pelaksanaan pemilu. Nah, partisipasi aktif itu yang pertama itu tadi adalah menjadi pemilih, tidak jadi golput. Terus yang kedua, ya kan, pada saat penghitungan suara, baik di tingkat TPS, di tingkat kecamatan, ke kabupaten, sampai ke tingkat pusat, selain daripada instrumen yang memang diwajibkan ataupun diharuskan, yaitu adalah saksi, namun saksi tidak cukup, ya kan, untuk mengantisipasi dalam tanda petik kecurangan-kecurangan yang timbul di dalam pelaksanaan pemilu tersebut. Nah, langkah tersebut adalah adanya partisipasi masyarakat yang kuat terhadap pelaksanaan pemilu tersebut, jadi pengawas di dalam penghitungan suara. Nah, selanjutnya ini bagi Gen Z, kami ini kan memiliki anak yang generasi milenial. Perubahan itu sesungguhnya menjadi kebutuhan bagi anak-anak kita, generasi milenial itu. Jadi karena ya bagi kita yang usia sebentar lagi 50 tahun, ya kan, yang akan menikmati kepemimpinan Indonesia ke depan, bicara tentang peradaban itu adalah di anak-anak kita, generasi milenial. Nah, untuk itu generasi milenial ya, yang pertama adalah karena milenial ini kan kecenderungan golput tinggi. Jadi saya menghimbau, mengajak anak-anak kami yang akan menjadi pemilih pertama, ya pemula ini, ya kan, untuk nanti aktif bersama-sama mengkampanyekan untuk tidak golput. Yang kedua, mereka menjadi pemilih yang cerdas dan harus memilih kepada orang yang tepat yang bisa membawa perubahan dan peradaban Indonesia yang lebih baik. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah tentang netralitas. Nah, netralitas ini kan kalau kita mengikuti 2-3 bulan terakhir ini, di awal Pak Jokowi mengatakan bahwa bicara tentang netralitas di dalam pertemuan beliau dengan seluruh bupati dan gubernur di Jakarta beberapa bulan yang lalu, ya kan, memberikan penegasan untuk netralitas. Namun ini yang menjadi suatu hal ironi bagi kami, ya, sebagai warga masyarakat, sebagai warga bangsa, melihat kepemimpinan Pak Jokowi ini pagi tempe,
siang tahu, malam oncom. Jadi ini adalah sebuah pembelajaran politik yang tidak baik. Ya jauh lebih baik Pak Jokowi terbuka saja mengatakan misalnya mau mendukung anaknya, silakan mendukung anaknya. Ya kan? Jadi tidak perlu harus hari ini pagi dia mengatakan memerintahkan seluruh ASN, baik TNI dan Polri untuk bersikap netral, ya. Tapi besoknya mengatakan bahwa presiden, menteri, ya kan, itu bisa berkampanye, bisa mendukung dan segala macam. Nah ini kan menjadi pembelajaran politik yang tidak baik untuk Indonesia ini ke depan. Nah karena demokrasi ini diperjuangkan bukan atas pemberian. 98 itu mengorbankan jiwa, mengorbankan darah, ya kan. Jadi Pak Jokowi tidak mungkin Banyak akan menjadi presiden selama 10 tahun ini kalau tidak dari reformasi itu sendiri. Nah, reformasi itu yang paling penting itulah bicara tentang demokratisasi. Nah, atas dasar itu ya kami berharap dan kita tahu bersama indeks demokrasi kita setiap tahun selalu menurun, ya kan. Nah ini menjadi catatan penting. Jadi kita berharap Pak Jokowi ya tentukan saja sikapnya. Dia kalau mau, ya kita tidak bisa menafikan juga bahwa yang menjadi kontestan itu adalah anaknya, wakil presiden, ya kan. Ya otomatis orang tua manapun, ya kan, di dunia ini, tidak hanya di Indonesia, di dunia ini, ya kan, keberpihakannya pasti pada anaknya. Tapi daripada dia pagi tahu, siang tempe, malam oncom, ya kan, mending terbuka saja, ya kan, terbuka saja, ikuti aturan yang ada, ya kan. Kalaupun dia harus cuti, ya silakan cuti, ya kan, untuk berkampanye. Yang penting, yang paling utama adalah pilar demokrasi itu, ya kan, selain daripada media, partai politik dan segala macam, jangan pernah menyeret polisi dan tentara untuk menjadi bagian daripada penyelenggara pemilu. Nah karena itu adalah penjaga keutuhan Indonesia ini. Jadi kalau dua instrumen tentara dan polisi ini, ya kan, ditarik dan diajak di dalam kontestasi pemilu, saya mengkhawatirkan keberlangsungan Indonesia di ke depan. Jadi ini menjadi catatan penting bagi kita semua, ya kan. Jadi kita harus jaga pemilu 14 Februari yang sebentar lagi akan kita laksanakan menjadi pestanya 5 tahunan rakyat Indonesia. Jangan sampai dikotori, jangan sampai dihancurkan hanya kepentingan keluarga, hanya kepentingan segelintir kekuasaan yang dinikmati oleh segelintir orang itu. Nah oleh karena itu ya kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berbondong-bondong, sekali lagi untuk berbondong-bondong TPS, memilih nomor 1, ya kan. Dan kita minta waktu kepada seluruh rakyat Indonesia pecinta perubahan untuk menjaga TPS itu bila perlu 24 jam, nanti bergiliran diatur waktunya, ya kan. Karena kecurangan itu bisa terjadi, ya kan, apabila rakyat Indonesia tidak peduli, apabila rakyat Indonesia lengah, ya kecurangan bisa kita hadang dan kita bisa jaga apabila kekompakan partisipasi masyarakat yang tinggi. Mungkin itu saja tambahannya. Terima kasih. Ya, Prof. Baik, Sanusi. saya menyoroti 2 hal saja. Yang pertama, KIB, insya Allah ya, bahwa Anies Rashid Baswedan 2024 akan menang dan menjadi presiden, dan Caimin, ya, Abdul Muhaimin Iskandar sebagai wakil presiden tahun 2024-2029, kami yakin bahwa akan ada perubahan besar. Perubahan yang mungkin menyangkut hajat hidup banyak adalah perubahan dalam bidang ekonomi yang tadi disampaikan oleh koordinator KIB, Pak Habil Marati, kemudian Pak Saud Sitomorang. Nah, Amin atau Anies Rashid Baswedan dan Caimin atau Abdul Muhaimin Iskandar ini akan lebih kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ya. Jadi kita boleh bicara pertumbuhan ekonomi 9-10%, mungkin di atas 2 digit, tetapi itu sebetulnya tidak sangat penting apabila tidak berkualitas, ya. Oleh sebab itu pertumbuhan yang moderat, taruhlah di atas 5%, mungkin 6% pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas? Pertama, adanya pemerataan pendapatan, ya. Jadi antara jurang kemiskinan antara si kaya dan si miskin itu makin lama makin tidak terlalu jauh. Itu namanya pemerataan
ya dalam pendapatan. Yang kedua yang tidak kalah penting yaitu pengentasan kemiskinan yang tadi juga disampaikan, ya kan, berapa kemiskinan yang ada. Nah, dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, maka akan mengurangi atau akan mengentaskan kemiskinan. Dan yang ketiga, tidak kalah penting, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi angkatan-angkatan kerja, angkatan-angkatan kerja yang produktif, ya, lulusan-lulusan yang masih fresh itu juga perlu juga. Itu yang pertama, pandangan saya dalam bidang ekonomi yang berkualitas. Yang kedua, kan, saya bicara tentang Undang-Undang 2899, yaitu undang-undang yang masih berlaku sampai sekarang, yaitu undang-undang yang mengatur tentang penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, insya Allah nanti Amin jadi presiden atau Anies dan Caimin jadi wakil presiden, kita akan hidupkan kembali ya Undang-Undang 2899, di mana di situ ada Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Ya, jadi penyelenggara negara ini sebelum menjabat, selama menjabat, dan sesudah menjabat harus diperiksa kekayaannya. Ya, hari ini APBN kita 3.000 triliun lebih, tetapi saya yakinnya yang bocor itu memang antara ya 30 sampai 35 bisa 40%. Ya kan? Dan itu pelakunya adalah penyelenggara negara. Baik penyelenggara negara dalam bidang eksekutif, kemudian penyelenggara negara dalam bidang legislatif, penyelenggara negara dalam bidang yudikatif, dan juga penyelenggara yang tidak kalah penting yaitu BUMN yang disebut the owner state enterprises. Ya, di situ banyak kekayaan-kekayaan yang tidak profesional banyak ada di situ, dan itu ada korupsi, kolusi, nepotisme. Dan terakhir saya ingatkan kepada Presiden Jokowi, ya, ada 3 undang-undang yang dilanggar. Pertama, Undang-Undang 2899 yang tadi saya sebutkan tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, yaitu Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum yang harus netral. Dia sebagai kepala negara, dia sebagai seorang negarawan. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah sumpah ketika dia di hadapan Majelis Perwakilan Rakyat di Senayan, melakukan saya bersumpah akan berlaku adil, seadil-adilnya, sejujur-sejurnya. Nah, 3 hal. Tetapi di atas 3 undang-undang ada etika. Yang etika itu layak atau tidak layak, ya kan? Baik atau tidak baik, pantas atau tidak pantas. Oleh sebab itu, saya sebagai warga negara Indonesia, kalau ingin memihak kepada satu paslon, sudahlah, mundurkan diri saja, ya kan? Bebas. Tidak sebagai presiden, silakan mau ke paslon nomor 2, nomor 3 atau siapapun. Dan karena beliau sudah bukan kepala negara lagi. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya tambahkan ya, ada kelupaan tadi. Ya, saya tambahkan 2 poin saja. Tadi apa tadi disampaikan oleh Pak Sirajuddin, Pak Yasenggara maupun Ahmad itu sudah mewakili semua apa yang dirasakan oleh masyarakat melalui KIB. Terus beberapa bulan lalu Anies Baswedan menyampaikan kepada saya, kepada KIB, yaitu bahwa Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki rumah, baik mereka yang telah memiliki pendapatan maupun mereka yang belum memiliki pendapatan maupun mereka yang akan memiliki pendapatan. Itu dan luar biasa kan, akan menolong memfasilitasi itu, bahwa rakyat Indonesia akan memiliki rumah, baik yang sudah berpendapatan maupun yang akan memiliki pendapatan maupun yang belum memiliki pendapatan. Bebas tunawisma. Itu program, namanya program papannya Anies. Nanti ada lagi program Pak Sadang, ada lagi program pangan. Ya, jadi saya kira Indonesia akan kehilangan momentum kemajuan di abad 21 bila Anies digagalkan sebagai Presiden Indonesia dan Muhaimin karena kecurangan. Oleh karena itu, saya minta KIB menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, ini masa depanmu. Anies Baswedan dan masa depanmu, keadilanmu, dan hak-hak untuk Anda maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab. Barangkali silakan Ya, kalau kalau ada masih yang mau belum nanya, puas. Ada yang mau